Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada handphone Mi Note 3 dengan kode name Jason. Pada tutorial sebelumnya kita mencoba untuk membypass akun Mi di Mi Note 3 Jason ini. Tetapi setelah kita bypass ada notifikasi waiting for debugger. Dan notifikasi ini sering muncul sehingga membuat tampilan tidak nyaman. Kita akan mencobanya untuk mengganti ke custom ROM agar roomnya ganti, tidak menggunakan MIUI lagi dan tidak ada notifikasi waiting for debugger lagi. Tetapi pastikan dulu kondisi handphonenya sudah ter-unlock bootloader. Kita akan menginstal custom recovery, kemudian kita akan menginstal custom ROM lengkap dengan Play Store-nya atau Open GApps-nya. Oke, sekarang kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Kita akan siapkan file-file untuk install custom ROM pada Xiaomi Mi Note 3 Jason ini. Sudah kita siapkan 4 file di sini. Yang pertama adalah twrp Jason, kemudian OpenGApps, kemudian minimal ADB and fastboot, kemudian untuk custom ROM-nya di sini kita menggunakan Lineage OS. Dan keempat file ini semuanya akan kita gunakan sebagai bahan untuk menginstal custom ROM. Akan kita bagi menjadi dua langkah di sini. Kita bisa buat folder baru dulu dan folder baru ini kita beri nama copy to internal. Yang artinya ada beberapa file yang akan kita langsung kopikan ke internal dari handphone Xiaomi Mi Note 3 Jason ini. Yang akan kita kopikan ke internal adalah custom ROM Lineage OS-nya dan OpenGApps atau file untuk install Play Store-nya. Kemudian kedua file ini akan kita jalankan menggunakan komputer. Yang pertama kita install adalah minimal ADB and fastboot. Kita bisa double klik filenya, kemudian di dalamnya ada sebuah folder, kita buka langsung, kita klik. Dan ada file minimal ADB fastboot V143exe ini kita install, kita double klik, kemudian next terus saja. Klik yes, kemudian next lagi, create a desktop icon, klik next dan install. Kita tunggu, kalau sudah selesai kita centang otomatis launch-nya dan akan langsung berjalan. Untuk minimal ADB fastboot ini tampilannya seperti CMD. Sementara itu bisa kita siapkan dulu posisi dari minimal ADB and fastboot ini dan selanjutnya kita akan langsung mengkopikan file yang akan kita taruh di memori internal dari Xiaomi Mi Note 3 Jason ini. Oke, kita kembali ke handphonenya. Silahkan siapkan kabel data yang bagus untuk mengcopy filenya dan eksekusi untuk install custom recovery atau TWRP-nya. Langsung aja kita colokkan ke komputer untuk kabel datanya. Di sini kita menggunakan kabel data Type-C karena memang Xiaomi Mi Note 3 ini USB-nya adalah Type-C. Oke, kita bisa lepaskan juga kartunya, jangan ada data dulu di dalamnya. Kemudian langsung bisa kita colokkan kabel data Type-C ke handphonenya dan pastikan langsung bisa terbaca. Jadi kita tunggu ya, kalau masih belum bisa terbaca kita cek lagi, kita lepas lagi, kemudian kita pasang lagi. Dan pastikan indikator baterai ini mengisi cas. Kalau tidak terbaca, kita bisa merestart handphonenya. Kemudian kita tunggu sampai handphonenya menyala dan kita cek lagi pada indikator baterainya. Kalau indikator baterai ngecas berarti handphone sudah tersambung dengan komputer. Sekarang kita bisa scroll dari atas ke bawah, kita cek apakah ada notifikasi storage-nya, notifikasi storage dan pengisian baterai. Oke, seperti ini bisa kita klik notifikasi isi dayanya. Kemudian kita ganti menjadi transfer file. Secara otomatis internal storage dari Mi Note 3 Jason ini akan langsung terbaca di Windows-nya. Oke, bisa kita letakkan handphonenya dan kita bergabung lagi ke tampilan komputer. Sebelum menginstal custom recovery atau di sini kita menggunakan TWRP, kita akan mengcopy dulu dua file yang harus kita kopikan ke memori internal. Ada custom ROM, Lineage OS, dan OpenGApps. Untuk custom ROM-nya sendiri silahkan gunakan custom ROM favorit Anda. Di sini aku menggunakan Lineage OS yang paling ringan aja. Kemudian kita buka dulu internal storage dari Xiaomi Mi Note 3 ini. Arahkan ke disk PC, kemudian Mi Note 3 kita buka aja penyimpanan bersama internal atau internal storage-nya. Dan kita kopikan dua file ini, custom ROM dan OpenGApps-nya. Kita pastekan ke memori internal dari Xiaomi Mi Note 3 ini di paling luar, jangan di dalam folder. Kita kopikan aja di bagian paling luar dari memori internal Xiaomi Mi Note 3 Jason ini. Kalau sudah di-copy, sudah muncul ya di sini. Ada dua file sudah berada di memori internalnya, bisa kita cek melalui handphonenya.
buka file manager, kemudian perhatikan di memori internalnya sudah terbaca dua file, ada Liniac OS dan OpenGApps, dan berada di paling luar. Kalau posisi filenya sudah betul, kita bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu install custom recovery atau TWRP. Sekarang kita bisa matikan handphonenya, tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati, dan untuk menginstal custom recovery atau TWRP kita perlu masuk ke fastboot mode. Kita tekan tombol volume bawah dan tombol power untuk mengakses fastboot mode, tekan dan tahan sampai muncul logo fastboot. Kemudian kalau sudah muncul logo fastbootnya, kita bisa letakkan handphone di tempat yang aman. Jangan sampai menutupi keyboard, karena kita perlu mengetikkan beberapa komen prompt. Oke, sekarang kita bisa mengekstrak file TWRP JSON-nya. Klik kanan kemudian pilih ekstrak di sini sampai muncul file twrp.json.img. Kemudian file twrp.json.img ini akan kita kopikan ke folder minimal ADBN fastboot-nya. Letaknya ada di drive C. Di sini aku menggunakan Windows 10. Kita masuk ke Windows 10C. Kemudian masuk ke program file x86 karena di sini aku menggunakan 64 bit. Kemudian kita cari folder dengan nama minimal ADBN fastboot, kita buka dan kita pastekan di sini. Kemudian kalau sudah terpaste file twrp.json.img ini, kita akan langsung eksekusi via minimal ADBN fastboot-nya. Komen yang pertama kita ketikkan adalah fastboot spasi device, guna untuk mendeteksi handphone ini apakah sudah terbaca ke komputer atau belum. Kita ketikkan fastboot spasi device, kemudian sudah muncul serial fastboot-nya, berarti handphone sudah berhasil terbaca oleh PC. Kemudian ketikkan lagi komen fastboot spasi getvar spasi product untuk mengetahui kode name-nya. Kalau sudah muncul product JSON, berarti betul ini adalah Xiaomi Mi Note 3. Kemudian kita ketikkan lagi komen fastboot spasi om spasi device minus info dan kita enter. Perhatikan pada baris kedua, di situ keterangannya adalah device unlocked-nya sudah true, yang artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloader-nya. Sekarang kita akan flash custom recovery TWRP JSON-nya dengan komen fastboot spasi flash spasi recovery, kemudian spasi nama file recovery yang sudah kita copy ke folder minimal ADBN fastboot tadi. Namanya adalah twrp.json.img. Kita ketikkan langsung pada minimal ADBN fastboot-nya. Komen lengkapnya adalah fastboot spasi flash spasi recovery spasi twrp-json.img, kemudian kita enter. Kalau sudah finish, kita bisa langsung bootingkan ke tampilan TWRP-nya dengan komen fastboot spasi boot spasi nama file TWRP-nya yaitu twrp-json.img. Kita ketikkan sekarang komennya fastboot spasi boot spasi twrp-json.img, kemudian kita tekan enter dan handphone akan otomatis restart ke logo MI, kemudian akan muncul tampilan TWRP. Sampai di sini proses install TWRP di Xiaomi Mi Note 3 JSON sudah berhasil dan kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya tentang cara install custom ROM dan Google Play Store-nya. Oke, langsung aja bisa kita angkat dulu handphonenya. Kemudian kita akan menginstal custom ROM dan juga Play Store. Untuk Play Store nama filenya adalah OpenGApps tadi. Kita bisa cabut dulu aja untuk kabel datanya karena sudah tidak kita gunakan lagi untuk mengcopy data. Kemudian untuk menginstal custom ROM dan OpenGApps-nya, kita bisa gunakan menu install yang atas sebelah kiri. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari filenya. Di sini sudah muncul ya, ada custom ROM Liniac OS dan OpenGApps-nya. Yang kita install pertama kali adalah custom ROM-nya, yaitu Liniac OS-nya. Kita klik filenya. Kemudian kalau sudah betul, kita bisa swipe to confirm flash, geser aja ke kanan, dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk durasinya kira-kira sekitar 3 sampai dengan 5 menit, kita percepat aja durasinya. Kalau sudah selesai, ada keterangan down dan webcache Dalvik atau reboot system di bawahnya. Tetapi kita tidak perlu web Dalvik dulu. Kita akan langsung kembali ke menu awal dulu untuk menginstal file yang kedua. Tadi ada OpenGApps, kita bisa pilih menu yang di tengah ini, Home, kemudian klik install.
Kemudian kita klik file Open GApps untuk menginstal Google Play Store-nya. Klik sekali, kemudian geser ke kanan untuk swipe to confirm flash. Kita tunggu sebentar sampai proses install Open GApps-nya ini selesai. Karena memang Open GApps ini aku pilih yang full, jadi lumayan besar filenya dan proses installnya juga lebih lama daripada install custom ROM-nya. Oke, sekarang proses install GApps-nya sudah selesai. Sekarang kita bisa melakukan wipe cache/dalvik. Kita klik kemudian swipe to web, geser ke kanan. Kalau sudah done, kita langsung reboot to system dan kita pilih do not install di bagian ini. Handphone akan otomatis restart kemudian melakukan booting pertama kali. Untuk durasi loadingnya lumayan lama, sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Bisa kita tunggu aja proses loadingnya. Di sini Liniac OS untuk logo loadingnya sudah muncul. Tinggal kita letakkan dulu dan kita tunggu logo bootingnya atau animasi bootingnya ini selesai dan akan muncul tampilan welcome screen dari custom ROM Liniac OS-nya. Bagi Anda yang tidak suka custom ROM Liniac OS, silahkan bisa gunakan custom ROM lain seperti PE, Pixel Experience, kemudian ada AOSP, AOSP Extended, dan custom ROM lainnya. Banyak ya, silahkan cari di Google untuk custom ROM-nya. Bagi yang suka Liniac OS, silahkan bisa klik linknya, sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Dan untuk Open GApps-nya silahkan bisa download di website opengapps.org. Bagiku, menginstal custom ROM pada handphone Xiaomi itu merupakan langkah terakhir jika benar-benar kasus software yang kita selesaikan tidak bisa menggunakan ROM resmi MIUI-nya. Baru kita menginstal custom ROM. Untuk custom ROM yang kita gunakan sebagai fix kasus miCloud juga harus custom ROM yang tidak ada fitur akun Mi-nya, tidak ada fitur miCloud-nya. Oke, sekarang proses loadingnya sudah selesai nih. Ada tampilan welcome screen dari custom ROM Liniac OS-nya. Untuk bahasanya langsung kita bisa setting ke bahasa Indonesia, kemudian kita klik mulai. Kemudian bisa kita lewati dulu untuk bagian-bagian yang tidak perlu. Kita bisa next aja dulu sekarang, WiFi kita lewati, kemudian tanggal dan waktu kita lewati juga. Kemudian membuka kunci, jangan sekarang, tetap kita lewati dulu, nanti bisa kita setup saat handphone ini masuk ke tampilan menu. Kita bisa men-settingnya lagi melalui menu pengaturan atau setelan. Kita tunggu sebentar, proses loadingnya lumayan lama di sini. Kemudian setelah loadingnya selesai, ada tampilan fitur Liniac OS. Bagi Anda yang tidak membutuhkan fitur ini, silahkan Anda lewati saja. Sepertinya untuk Mi Note 3 ini tidak perlu membutuhkan fitur Liniac OS karena sudah ada tombol back dan tombol recent apps pada LCD-nya. Untuk yang tampilan full screen bisa kita centang digunakan pada tombol navigasi layar dan aktifkan privasi keamanan. Jika kita klik fitur pada Liniac OS tadi, maka akan muncul fitur navigasi atau tombol navigasi di layarnya. Jika tidak kita klik, maka tombol navigasinya tidak akan muncul. Oke, bisa kita perhatikan di sini ada tombol navigasi yang muncul menggantikan tombol navigasi pada layar LCD-nya. Untuk yang full screen mungkin menu itu sangat dibutuhkan, tetapi buat Anda pengguna handphone Xiaomi yang tidak full screen atau ada tombol back dan tombol recent apps dan tombol home-nya pada layar LCD-nya, mungkin fitur tombol navigasi ini tidak perlu kita gunakan. Jadi inti dari video ini adalah bahwa custom ROM bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk bypass atau unlock miCloud pada handphone Xiaomi yang terkunci akun Mi-nya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.